Halo para budak korporat. Maksudnya para orang tua Anabul yang terhormat. Pernah nggak sih kalian ngalamin momen ini? Kalian lihat kucing kesayangan lagi santai, rebahan manja, terus hati kecil kalian berbisik, "Aduh, gemes banget, pengen peluk." Dengan penuh cinta, kalian dekati dia, ulurkan tangan, dan hap, si kucing yang tadinya kayak bantal empuk, mendadak berubah jadi blender dengan kecepatan 1000 putaran per menit. Kaki depannya nolak, kaki belakangnya nendang-nendang, dan bonus cakaran di tangan. Pernah? Pasti pernah. Terus kita mikir, salahku apa? Wahai majikanku, apa aku bau terasi? Apa aku belum transfer uang jajan Whiskas bulan ini? Tenang, tenang. Masalahnya bukan di kalian, tapi di tekniknya. Di video kali ini kita akan kupas tuntas rahasia ilmu pergendongan kucing agar kalian nggak lagi jadi korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, oleh Anabul sendiri. Coba tulis dulu di kolom komentar, siapa nama bos kecil di rumah kalian dan apa jurus andalannya buat nolak digendong. Sebelum kita masuk ke daftar dosa besar para penggendong kucing, kita harus paham dulu cetak biru makhluk agung ini. Ingat ya teman-teman, kucing itu bukan anjing versi mini. Mereka itu keturunan predator penyendiri yang super efisien. Nenek moyang mereka, kucing liar Afrika, harus selalu waspada sama predator yang lebih besar. Jadi, insting awas, bahaya, itu udah terpatri di DNA mereka. Bagi mereka, diangkat tiba-tiba dari tanah itu artinya sama dengan, aku diculik elang, tamatlah riwayatku. Mereka itu makhluk yang sangat menghargai kontrol. Mereka harus merasa aman, bisa kabur kapan saja, dan semua 4 kakinya, atau setidaknya sebagian besar, punya pijakan. Jadi, saat kita menggendong mereka dengan cara yang salah, kita bukan cuma bikin mereka nggak nyaman. Kita secara harfiah sedang menyalakan alarm tanda bahaya di otak kecil mereka yang isinya cuma 3 hal, makan, tidur, dan menguasai dunia. Memahami ini adalah kunci utama untuk membuka level baru dalam hubungan perbudakan. Persahabatan kita dengan mereka. Kesalahan pertama, serangan mendadak dari belakang. Ini adalah dosa paling klasik. Kita lihat Anabul lagi asik memandang keluar jendela, merenungi nasib, atau mungkin merencanakan invasi ke rumah tetangga. Lalu, tanpa suara, kita menyelinap dari belakang dan langsung kita angkat. Bagi kita itu kejutan gemas, bagi mereka itu simulasi diculik alien. Kucing punya titik buta tepat di belakang kepala mereka. Mereka sangat mengandalkan pendengaran dan penglihatan periferal untuk mendeteksi bahaya. Ketika sesuatu yang besar dan tak terduga tiba-tiba menyentuh dan mengangkat mereka dari zona aman, respons alami mereka adalah panik. Ini memicu mode fight or flight, alias lawan atau kabur. Kalau kita beruntung, mereka cuma berontak dan kabur. Kalau lagi sial, ya tangan kita yang jadi samsaknya. Jadi, gimana cara yang benar? Selalu dekati kucing dari depan atau samping, di mana mereka bisa melihatmu datang. Biarkan mereka mengendus tanganmu dulu. Ini seperti bilang, permisi, yang mulia, hamba ingin memindahkan takhta Anda sebentar. Beri mereka sinyal, jangan main sergap. Anggap saja ini etika dasar saat menghadap seorang raja atau ratu. Kesalahan kedua, jurus angkat anak ayam. Apa itu jurus angkat anak ayam? Itu adalah saat kita cuma mencapit badan kucing di bagian ketiak depan, terus mengangkatnya begitu saja, membiarkan setengah badan belakang dan kaki mereka menggantung lemas tak berdaya. Coba bayangkan kalian lagi di kolam renang, terus teman kalian cuma pegang ketiak kalian dan ditarik ke sana kemari. Nyaman nggak? Nggak kan? Kita merasa nggak seimbang dan panik. Begitu juga dengan kucing. Saat kaki belakang mereka tidak ditopang, mereka kehilangan rasa aman dan keseimbangan. Tulang belakang mereka mendapat tekanan yang tidak semestinya, dan ini sangat tidak nyaman. Mereka akan otomatis mengayunkan kaki belakangnya, mencoba mencari pijakan apapun, yang seringkali pijakan itu adalah perut atau paha kita, lengkap dengan bonus kuku-kuku tajamnya. Ini adalah refleks alami untuk mencari stabilitas. Jadi, ingat mantra ini. Topang pantatnya, wahai manusia. Saat mengangkat kucing, satu tangan selalu sigap menopang bagian belakang mereka. Ini memberi mereka fondasi yang kokoh, membuat mereka merasa aman, dan mengurangi kemungkinan kalian harus beli plester luka lagi. Kesalahan ketiga, memegang tengkuk kucing dewasa. Ini dia mitos legendaris yang harus kita hancurkan. Banyak yang bilang,
Kan induknya juga gigit tengkuk anaknya, berarti aman dong. Eits, tunggu dulu. Memang benar induk kucing memindahkan anak-anaknya dengan cara menggigit kulit di area tengkuk. Tapi ada beberapa perbedaan fundamental. Pertama, anak kucing punya refleks khusus yang membuat tubuh mereka lemas dan pasrah saat diangkat seperti itu. Ini disebut klipnosis. Refleks ini perlahan hilang seiring mereka dewasa. Kedua, mulut induk kucing itu presisi. Mereka tahu persis titik dan tekanan yang pas. Tangan kita yang besar dan kikuk ini nggak punya presisi yang sama. Bagi kucing dewasa, dipegang tengkuknya itu bukan lagi cara digendong mama, tapi cara predator besar melumpuhkan mangsanya. Ini bisa jadi pengalaman yang menakutkan dan merendahkan bagi mereka. Selain itu, kucing dewasa jauh lebih berat. Mengangkat seluruh berat badan mereka hanya dengan tumpuan kulit leher bisa menyebabkan rasa sakit dan bahkan cedera. Jadi, tinggalkan metode ini untuk para ibu kucing profesional. Kita sebagai staf mereka cukup gunakan kedua tangan dengan penuh kasih sayang. Kesalahan keempat, paksaan adalah jalan ninjaku. Kucing sedang tidur nyenyak di kardus kesayangannya. Atau mungkin dia lagi asik menjilati tubuhnya, ritual mandi yang sakral. Tiba-tiba kita datang dengan hasrat ingin memeluk yang tak tertahankan. Kita paksa angkat dia dari singgasananya. Apa yang terjadi? Tentu saja pemberontakan. Kucing adalah makhluk yang sangat situasional. Mengganggu mereka saat sedang melakukan aktivitas penting, menurut standar mereka adalah pelanggaran privasi tingkat tinggi. Tidur, makan, minum, grooming, dan buang air adalah momen-momen sakral yang tidak boleh diganggu-gugat. Memaksa menggendong mereka pada saat-saat ini hanya akan menciptakan asosiasi negatif. Mereka akan berpikir, oh, tangan manusia ini suka datang di saat yang tidak tepat, menjengkelkan. Akibatnya mereka jadi lebih waspada dan defensif terhadap sentuhan kita di lain waktu. Belajarlah membaca situasi. Kalau mereka terlihat sibuk, biarkan saja. Tunggu sampai mereka selesai dengan urusannya dan terlihat lebih rileks dan terbuka untuk interaksi. Kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari seorang diktator berbulu. Kesalahan kelima, pelukan maut beruang. Kita sangat sayang sama anabul kita. Saking sayangnya, pas berhasil menggendong, kita peluk dia erat-erat seolah-olah dia adalah guling terakhir di dunia. Kita tempelkan wajah kita ke bulunya, kita cium-cium, kita goyang-goyang. Niat kita baik, menunjukkan kasih sayang. Tapi di dunia kucing, ini bisa terasa seperti ancaman. Kucing, sebagai hewan yang dulunya mangsa, tidak suka merasa terkekang dan tidak bisa bergerak. Pelukan yang terlalu erat membuat mereka merasa terperangkap. Ini memicu insting untuk melarikan diri. Mereka akan mulai meronta, mendorong dengan kakinya, atau bahkan menggigit untuk memberi sinyal, "Woi, lepasin, aku nggak bisa napas." Gendonglah kucing dengan sentuhan yang lembut tapi pasti. Beri mereka sedikit ruang untuk bergerak. Biarkan mereka yang mengatur posisi kepala atau badannya agar merasa lebih nyaman. Jangan menahan mereka jika mereka sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ingin turun. Menggendong kucing itu bukan soal seberapa erat kita memeluk, tapi seberapa aman dan bebas mereka merasa di pelukan kita. Kesalahan keenam, mengabaikan bahasa ekor. Ekor kucing itu seperti papan skor digital yang menampilkan suasana hati mereka secara real-time. Sayangnya banyak dari kita yang buta huruf dalam membaca bahasa ekor. Kita lihat ekornya bergerak-gerak cepat. Kita pikir, wah dia senang. Padahal ekor yang bergerak cepat dari sisi ke sisi dengan hentakan, tamping, seringkali merupakan tanda iritasi atau kegelisahan tingkat tinggi. Ini adalah peringatan terakhir sebelum serangan dilancarkan. Jika kamu mencoba menggendong kucing saat ekornya sedang seperti ini, kamu seperti sengaja memasukkan tangan ke sarang lebah. Kamu minta digigit atau dicakar. Pelajari kamus ekor kucing. Ekor yang tegak lurus dengan ujung sedikit melengkung seperti tanda tanya biasanya berarti, "Halo, aku senang melihatmu." Ekor yang melingkar lembut di tubuhmu saat digendong adalah tanda kasih sayang. Tapi ekor yang mengibas kencang atau ekor yang mengembang seperti kemoceng adalah lampu merah. Artinya, mundur, manusia, atau rasakan amarahku. Jangan pernah meremehkan kekuatan komunikasi sebuah ekor. Kesalahan ketujuh, gendongan maraton. Oke,
Akhirnya kamu berhasil menggendong sang majikan dengan teknik yang benar. Dia tenang, bahkan mungkin sedikit mendengkur. Kamu merasa menang. Kamu pun membawa dia keliling rumah, pamer ke anggota keluarga lain, nonton TV sambil pangku dia. Bahkan coba ajak selfie dengan 50 pose berbeda. 5 menit pertama mungkin masih oke. 10 menit, dia mulai gelisah. 15 menit, dia sudah pasang kuda-kuda mau lompat. Kucing punya batas kesabaran. Mereka bukan boneka yang bisa kita gendong seharian. Mereka punya baterai sosial yang cepat habis. Ketika mereka sudah merasa cukup, mereka akan memberimu sinyal. Mungkin telinganya mulai bergerak ke samping, kepalanya mulai menoleh ke sana-sini mencari jalan keluar, atau tubuhnya mulai terasa tegang. Jika kamu mengabaikan sinyal-sinyal ini dan terus menahannya, mereka akan merasa frustrasi. Hormati batas waktu mereka. Saat mereka sudah memberi tanda ingin turun, biarkan mereka turun dengan perlahan. Ini akan mengajarkan mereka bahwa digendong olehmu adalah pengalaman yang aman, dan mereka punya kontrol untuk mengakhirinya kapan saja. Kesalahan ke-8. Angkat perut, auto ngamuk. Perut adalah salah satu area paling rentan pada tubuh kucing. Di sana terdapat semua organ vital mereka, tanpa perlindungan tulang rusuk. Naluri alami mereka adalah melindungi area ini mati-matian. Saat kucing berguling dan menunjukkan perutnya padamu, itu adalah tanda kepercayaan tingkat dewa. Dia bilang, "Aku percaya padamu, jadi aku menunjukkan titik terlemahku." Tapi, ini adalah jebakan. Ini adalah undangan untuk melihat, bukan untuk menyentuh, apalagi mengangkat dari area itu. Mengangkat kucing dengan menekan atau memegang perutnya adalah pelanggaran berat terhadap kepercayaan mereka. Rasanya sangat tidak aman dan rentan. Refleks mereka adalah langsung melindungi area tersebut, biasanya dengan cara memeluk tanganmu. Dengan keempat kaki yang kukunya keluar semua, sambil ditambah gigitan sebagai bonus. Ini yang sering disebut perangkap beruang. Jadi, meskipun perut buncit mereka terlihat sangat menggoda untuk dipegang, tahan dirimu. Gunakan cara yang benar, satu tangan di dada, satu tangan menopang pantat. Kesalahan ke-9, gendongan goyang-goyang. Beberapa orang punya kebiasaan, saat menggendong bayi atau hewan peliharaan, mereka akan mengayun-ayunkan atau menggoyangkannya dengan lembut. Mungkin niatnya untuk menenangkan. Tapi untuk kucing, ini bisa jadi pengalaman yang membingungkan dan membuat pusing. Keseimbangan kucing sangat bergantung pada organ di telinga bagian dalam mereka, sama seperti manusia. Gerakan yang tiba-tiba, tidak terduga, atau berirama aneh bisa mengganggu sistem keseimbangan mereka dan menyebabkan disorientasi atau mual. Mereka merasa kehilangan kontrol atas posisi tubuh mereka di angkasa. Bayangkan, kamu sedang naik roller coaster yang tidak kamu setujui. Tidak menyenangkan, kan? Saat menggendong kucing, usahakan gerakanmu tenang dan stabil. Berjalanlah dengan langkah yang wajar. Jika kamu harus berbalik atau bergerak, lakukan dengan perlahan. Buat pengalaman digendong itu senyaman dan sestabil mungkin, seolah-olah mereka sedang berada di atas kapal pesiar mewah, bukan perahu nelayan yang diterjang badai. Kesalahan ke-10, memaksa interaksi dengan orang asing. Kamu sedang kedatangan tamu. Tamu itu melihat kucingmu dan berkata, "Wah, lucu banget. Boleh aku gendong?" Karena ingin menjadi tuan rumah yang baik, kamu langsung menangkap kucingmu dan menyerahkannya ke tangan tamu tersebut. Kucingmu yang malang, yang tidak kenal bau dan suara orang ini, tentu saja panik. Baginya, ini adalah skenario horor, diserahkan oleh orang yang dipercaya ke tangan monster tak dikenal. Ini bisa menjadi pengalaman yang sangat traumatis bagi kucing, dan bisa merusak kepercayaannya padamu. Jangan pernah memaksa kucingmu untuk berinteraksi, atau digendong oleh orang yang tidak mereka kenal. Biarkan kucing yang berinisiatif. Biarkan tamu duduk dengan tenang, dan biarkan kucing mendekat dan mengendus dengan sendirinya. Jika kucing terlihat nyaman, baru ajari tamumu cara yang benar untuk mengelus. Menggendong adalah level interaksi selanjutnya, yang hanya boleh dilakukan jika kucing sudah menunjukkan tanda-tanda kepercayaan penuh. Ingat, kamu adalah pelindungnya, bukan calo yang menawarkan jasa gendong. Kesalahan ke-11, tidak membaca sinyal pra-gendong. Kesuksesan menggendong kucing seringkali ditentukan, bahkan sebelum tanganmu menyentuh bulu mereka. Banyak orang gagal di tahap ini. Mereka tidak membaca sinyal-sinyal penolakan halus yang diberikan kucing. Apa saja sinyalnya? Telinga yang sedikit ditarik ke samping atau ke belakang, posisi pesawat.
pupil mata yang tiba-tiba membesar, bukan karena gelap, atau otot tubuh yang menegang saat kamu mendekat. Ini semua adalah cara kucing berkata, "Aku sedang tidak mood, tolong jaga jarak." Jika kamu mengabaikan bisikan-bisikan ini dan tetap nekat mencoba menggendong, kamu seperti sedang menantang takdir. Kamu meningkatkan probabilitas penolakan yang lebih keras, seperti desisan, geraman, atau cakaran. Sebaliknya, perhatikan sinyal positif. Kucing menggosokkan badannya ke kakimu, mendengkur, mengedipkan mata perlahan, ciuman kucing, atau ekornya tegak. Ini adalah lampu hijau. Mereka sedang dalam mode reseptif dan kemungkinan besar akan menyambut baik upayamu untuk menggendong. Jadi, jadilah detektif bahasa tubuh sebelum menjadi penggendong. Kesalahan ke-12, posisi gendong bayi terbalik. Beberapa kucing mungkin tidak masalah dengan ini, tapi sebagian besar membencinya. Ini adalah posisi di mana kita menggendong kucing telentang di lengan kita, seperti menimang bayi manusia, dengan perut menghadap ke atas. Seperti yang sudah kita bahas, perut adalah area supersensitif. Memposisikan mereka telentang seperti ini membuat mereka merasa sangat terekspos dan tidak berdaya. Mereka tidak bisa melihat lingkungan sekitar dengan baik. Mereka kehilangan pijakan, dan titik terlemah mereka terbuka lebar. Ini adalah posisi yang sangat tidak alami bagi seekor predator yang harus selalu siap siaga. Meskipun terlihat lucu, bagi kucing ini bisa sangat menegangkan. Jika kamu ingin menggendongnya dengan posisi rebahan, coba posisi football hold, di mana kamu menahan tubuhnya di samping pinggangmu, dengan kaki mereka terselip di lekuk sikumu. Posisi ini masih memberikan dukungan penuh pada tubuhnya, dan membuat mereka merasa lebih aman daripada posisi telentang yang rentan. Kesalahan ke-13, bau tangan yang aneh. Kucing adalah makhluk yang sangat peka terhadap bau. Indera penciuman adalah alat navigasi utama mereka di dunia ini. Mereka menandai wilayah, mengenali teman, dan mendeteksi musuh melalui bau. Sekarang bayangkan, kamu baru saja selesai mengupas jeruk, atau memakai hand sanitizer dengan aroma alkohol yang menyengat, atau mungkin habis memegang anjing tetangga, lalu kamu mencoba menggendong kucingmu. Tanganmu yang berbau aneh dan asing, itu bisa jadi alarm bagi mereka. Bau sitrus misalnya, sangat tidak disukai oleh kebanyakan kucing. Bau anjing bisa diartikan sebagai kehadiran predator atau saingan. Bau kimia yang kuat bisa terasa mengganggu dan tidak menyenangkan. Sebelum mencoba menggendong sang majikan, pastikan tanganmu bersih dan tidak berbau tajam. Idealnya, biarkan mereka mengendus tanganmu terlebih dahulu. Ini memberi mereka waktu untuk memproses data bau dan memastikan bahwa yang datang adalah tangan budak mereka yang terpercaya, bukan tangan alien dari planet jeruk. Kesalahan ke-14, proses menurunkan yang brutal. Mengangkat dengan benar itu penting, tapi cara menurunkan mereka kembali ke tanah sama pentingnya. Seringkali setelah selesai memeluk, kita hanya melepaskan mereka. Kita biarkan mereka melompat dari ketinggian pinggang atau dada kita. Bagi kucing muda yang atletis, ini mungkin bukan masalah besar. Tapi bagi kucing yang lebih tua, yang punya masalah sendi, atau yang kurang atletis, lompatan dari ketinggian bisa menyakitkan dan menyebabkan cedera pada persendian mereka. Selain itu, dijatuhkan, begitu saja memberikan kesan bahwa interaksi sudah selesai secara tiba-tiba dan kasar. Cara yang elegan adalah dengan berjongkok atau membungkuk dan melepaskan mereka dengan lembut saat keempat kakinya sudah menyentuh lantai dengan mantap. Ini menunjukkan rasa hormat dan perhatian sampai akhir sesi gendongan. Ini seperti mengantarkan seorang ratu turun dari kereta kencananya, bukan mendorongnya keluar dari angkot. Proses penurunan yang mulus akan meninggalkan kesan positif dan membuat mereka lebih bersedia untuk digendong lagi di kemudian hari. Kesalahan ke-15, menggendong di tempat yang ramai atau berisik. Kucing pada umumnya menyukai lingkungan yang tenang dan dapat diprediksi. Menggendong mereka di tengah-tengah keramaian, misalnya saat ada pesta di rumah, atau saat TV menyala dengan volume maksimal, atau saat anak-anak sedang berlarian, adalah resep bencana. Di situasi seperti ini, indera mereka sudah bekerja ekstra keras untuk memproses semua suara, gerakan dan informasi yang masuk. Mereka sudah dalam kondisi waspada tinggi. Saat kamu mengangkat mereka di tengah kekacauan ini, kamu menghilangkan satu-satunya aset mereka, kemampuan untuk lari dan bersembunyi. Mereka jadi merasa terperangkap di tengah sumber stres.
Kepanikan bisa muncul dengan sangat cepat, dan jalan keluar satu-satunya dari pelukanmu adalah dengan menggunakan cakar dan gigi. Jika kamu ingin sesi berpelukan yang berkualitas, carilah tempat yang tenang di rumah. Jauhkan dari suara bising dan aktivitas yang hiruk-pikuk. Ciptakan sebuah oase ketenangan di mana kalian berdua bisa menikmati momen tanpa stres tambahan dari lingkungan sekitar. Kesalahan ke-16. Mengangkat hanya dengan satu tangan. Ini sering terjadi saat kita sedang terburu-buru, atau tangan kita yang satu lagi sedang sibuk memegang ponsel atau cangkir kopi. Kita hanya menyelipkan satu tangan di bawah badan kucing dan mengangkatnya. Metode ini sangat tidak stabil dan tidak aman bagi kucing. Seluruh berat badan mereka hanya ditopang di satu titik, biasanya di bagian tengah tubuh. Kaki depan dan belakang mereka menggantung tanpa dukungan, membuat mereka merasa seperti akan jatuh. Mereka akan secara naluriah mencoba menggapai apapun untuk menstabilkan diri, dan biasanya apapun itu adalah lenganmu. Ini adalah cara cepat untuk mendapatkan gelang baru yang terbuat dari goresan-goresan. Selalu, dan saya ulangi, selalu gunakan dua tangan, bahkan jika hanya untuk memindahkan mereka dari sofa ke lantai. Dua tangan memberikan dukungan yang seimbang, mendistribusikan berat badan mereka secara merata, dan mengirimkan pesan yang jelas kepada otak kucing. Kamu aman, kamu tidak akan jatuh. Aku memegangmu dengan benar. Kesalahan ke-17. Mengabaikan riwayat medis atau usia. Tidak semua kucing diciptakan sama, terutama dalam hal kondisi fisik. Seekor anak kucing yang lincah mungkin bisa mentolerir cara menggendong yang sedikit kurang sempurna. Tapi seekor kucing senior yang menderita radang sendi, artritis, bisa merasakan sakit yang luar biasa jika diangkat dengan cara yang menekan sendi-sendi yang nyeri. Begitu juga dengan kucing yang baru pulih dari operasi, atau kucing yang memiliki cedera. Mereka membutuhkan penanganan yang ekstra lembut dan hati-hati. Sebelum menggendong, pertimbangkan kondisi individu kucingmu. Apakah dia sudah tua? Apakah dia pernah pincang? Apakah dia sensitif jika disentuh di bagian tertentu? Jika kamu tahu kucingmu punya area yang sakit, hindari menekan atau mengangkat dari area tersebut. Konsultasikan dengan dokter hewan cara terbaik untuk mengangkat dan menangani kucing dengan kondisi medis tertentu. Menjadi orang tua anabul yang baik berarti peka terhadap kebutuhan fisik mereka yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Kesalahan ke-18. Mengira dengkuran selalu berarti bahagia. Dengkuran, puring, adalah salah satu suara paling menenangkan di dunia, dan kita sering mengartikannya sebagai tanda kebahagiaan dan kepuasan mutlak. Memang seringkali begitu, tapi ini adalah penyederhanaan yang berbahaya. Kucing juga mendengkur saat mereka merasa sakit, stres, atau ketakutan. Ini adalah mekanisme menenangkan diri, self-soothing, mirip seperti manusia yang bersenandung saat gugup. Jadi, jika kamu menggendong kucingmu dan dia mulai mendengkur, jangan langsung berasumsi dia menikmati momen itu. Perhatikan sinyal-sinyal lain. Apakah tubuhnya tegang? Apakah matanya terbuka lebar dengan pupil membesar? Apakah ekornya mengibas gelisah? Jika dengkuran disertai dengan bahasa tubuh yang negatif ini, itu artinya dia sedang berkata, "Aku sangat tidak nyaman dengan situasi ini. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri." Dalam kasus ini, sebaiknya segera turunkan dia dengan perlahan. Belajar membedakan antara dengkuran bahagia dan dengkuran stres akan membuatmu menjadi pembaca kucing yang jauh lebih akurat. Kesalahan ke-19. Gendongan pesawat terbang. Ini adalah saat seseorang mengangkat kucing dan menahannya di udara dengan perut menghadap ke bawah, seringkali sambil membuat suara whoosh seperti pesawat. Bagi anak kecil, ini mungkin permainan yang lucu. Bagi kucing, ini adalah mimpi buruk. Dalam posisi ini, keempat kakinya menggantung di udara tanpa pijakan sama sekali. Mereka tidak punya kontrol. Ini adalah puncak dari perasaan tidak aman. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di bawah mereka, dan mereka sepenuhnya bergantung pada genggamanmu yang mungkin terasa tidak stabil. Gerakan terbang yang ditambahkan hanya akan meningkatkan disorientasi dan kepanikan. Jangan pernah memperlakukan kucingmu seperti mainan atau drone. Mereka adalah makhluk hidup dengan insting yang kuat untuk tetap memijak tanah atau setidaknya merasa ditopang dengan aman. Permainan seperti ini dapat dengan cepat merusak kepercayaan mereka dan membuat mereka takut untuk diangkat di kemudian hari. Ingat, rasa hormat adalah dasar dari segalanya. Kesalahan ke-20. Menyamaratakan semua kucing.
Dan inilah kesalahan paling mendasar dari semuanya. Berpikir bahwa ada satu cara menggendong yang pasti berhasil untuk semua kucing di dunia. Itu tidak benar. Kucing, seperti manusia, punya kepribadian dan preferensi yang unik. Ada kucing yang suka digendong seperti karung beras di pundak. Ada yang suka dipeluk erat di dada. Ada juga kucing yang tidak peduli seberapa sempurna teknikmu. Memang pada dasarnya tidak suka digendong sama sekali. Dan itu tidak apa-apa. Kunci utamanya adalah observasi dan adaptasi. Perhatikan kucingmu. Coba berbagai posisi gendong yang aman, selalu dengan menopang pantatnya, dan lihat mana yang paling dia sukai. Mungkin dia lebih suka digendong hanya selama 30 detik. Mungkin dia hanya mau digendong saat dia yang meminta. Jangan memaksakan kehendakmu. Tujuan utamanya bukan untuk bisa menggendong kucing, tapi untuk membangun hubungan yang didasari kepercayaan dan pengertian. Jika kucingmu percaya padamu, dia akan menunjukkan cara terbaik agar kalian berdua bisa menikmati kedekatan fisik, apapun bentuknya. Nah, itu dia daftar panjang dosa-dosa kita sebagai penggendong Anabul. Sekarang kalian tahu, kan, kenapa kadang-kadang si bos di rumah suka pasang muka judes pas kita dekati. Ini bukan karena mereka benci kita, tapi karena kita belum lulus dari sekolah pergendongan. Intinya sederhana, dekati dengan hormat, angkat dengan dukungan penuh, perhatikan bahasa tubuhnya, dan hargai batasannya. Kucing itu bukan properti atau mainan. Mereka adalah partner hidup kita yang kebetulan berbulu dan sangat menggemaskan. Dengan sedikit pengertian dan kesabaran, momen menggendong bisa berubah dari ajang gulat menjadi momen penuh cinta yang bikin hati meleleh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Para pejuang cinta Anabul, jangan lupa tekan tombol like kalau kalian merasa tercerahkan, subscribe biar nggak ketinggalan rahasia dunia perkucingan lainnya, dan share ke teman-teman kalian sesama budak kucing. Pertanyaan terakhir untuk kalian, setelah nonton video ini, kesalahan nomor berapa yang paling sering kalian lakukan? Jujur aja di kolom komentar, kita di sini untuk belajar bersama, bukan untuk menghakimi. Sampai jumpa di video berikutnya.